Kalau nggak begini terus, repot kita. Marwah kita jatuh, Pak. Momen DPR Komisi 7 tegur bos perusahaan nikel tak bisa bahasa Indonesia. And all parliamentary hearings are conducted in bahasa Indonesia. Komisi 7 DPR RI mengaku geram dengan para eksekutif perusahaan-perusahaan peleburan nikel saat rapat dengar pendapat pada Kamis lalu 8 Juni. DPR mengingatkan para bos perusahaan smelter nikel asal China agar mereka menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun tidak bisa berbahasa, hal itu bisa disiasati dengan membawa seorang penerjemah saat rapat. Dalam RDP itu, total ada 20 direktur utama perusahaan smelter nikel yang beroperasi di Indonesia. Rapat juga dihadiri pelaksana tugas Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Direktur Jenderal Ilmate Kementerian Perindustrian. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno sebagai pemimpin rapat mulanya meminta masing-masing bos smelter memperkenalkan diri dan perusahaannya. Namun rupanya sebagian para direktur perusahaan tersebut malah berbicara menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin. Edi pun lantas menegurnya. Sebab sidang parlemen harus diikuti dengan bahasa Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Is there a translator that you brought in? You have a translator. Yeah, I have a translator Okay. in the second floor. Yeah, sorry. This is an official parliamentary hearing, and all parliamentary hearings are conducted in bahasa Indonesia. Okay. That is a rule already. Yeah. So you will have to be represented by somebody who can speak in bahasa Indonesia. Okay. Yeah. And this has to be formally done. And we will wait for your presentation. So please have your person present in this room. Okay. Yeah. Belakangan, rapat semakin memanas saat Komisi 7 mengetahui ada beberapa perusahaan yang mangkir dari rapat meski sudah diundang secara resmi. Gini pimpinan, harus tegas kita pimpinan. Ya. Kalau nggak begini terus, repot kita. Marwah kita jatuh, Pak. Dilecehkan. Yang diundang nggak mau hadir. Ya. Nggak jelas. Kita harus tegas, Pak. Kalau perlu, kalau nggak bisa mau datang juga, kita turunkan polisi, Pak, manggil, Pak. Ada 4 perusahaan yang mangkir yakni PT Indonesia Tingsan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, PT Weda by Nickel, dan PT Virtu Dragon Nickel Industry. Salah satu yang disorot adalah tidak adanya perwakilan dari Virtu Dragon, di mana Edi mengaku geram saat tahu perusahaan tersebut malah diwakilkan oleh manajemen dari perusahaan lainnya, yakni Gunbuster Nickel Industry. Sebagai informasi saja, Gunbuster Nickel Industry maupun Virtu Dragon masih saling terafiliasi. Keduanya merupakan perusahaan asal China yang berinvestasi sangat besar di Sulawesi. Perwakilan dari manajemen Gunbuster Nickel Industry menyebutkan kalau direktur dari Virtu Dragon tak bisa hadir karena sedang berada di luar negeri. Ya, nggak ada kuasa untuk hadir pada kesempatan ini mewakili Virtu Dragon. Ada di enggak kami bawa, Pak. Loh, gimana? Kan satu grup, Pak, kami. Saya tahu, tetapi kan Bapak kan satu grup, tetapi ini dua entitas berbeda, Pak. Ya, dua badan hukum yang berbeda. Jadi kalau Bapak diminta untuk mewakili, mesti harus bawa, Pak, gitu. Ini Virtu Dragon kalau tidak hadir, mesti ada yang mewakili. Nggak ada yang mewakili sama sekali. Tidak ada, Pak. Surat kuasanya ada, pimpinan izin. Nggak ada, beliau nggak ada. Makanya Tidak ada, Pak. Tidak Kalau ada. nggak ada berarti mestinya nggak ada dalam ruangan. Nggak. Gitu. Kalau Gunbuster, Bapak kan di Rut Gunbuster. Tetapi Virtu Dragon-nya tidak ada dan tidak mewakili. Tolong itu jadikan catatan deh. Ini nggak betul ini kalau begitu, Pak. Edi menegaskan DPR adalah lembaga resmi negara, sehingga RDP adalah forum formal yang harus dihargai dan dihormati, sehingga perwakilan perusahaan haruslah datang. Ya, jadi tidak bisa hanya karena satu grup, Bapak, karena kita undang tuh dua, Pak. Kita undang Gunbuster-nya, kita undang Virtu Dragon-nya. Jadi kalau memang salah satu absen atau diwakili ya harus ada pernyataan itu, Pak. Ya, ini tolong saya dijadikan catatan. Nanti kita akan panggil Virtu Dragon tersendiri untuk ini.